Pi Network ini bukan tempat untuk mencari uang cepat. Kalau kalian mencari uang cepat, silahkan dicari tempat lain. Itu yang dikatakan Kotim. Sangat jelas ya. Halo Sobat Pionir, selamat datang kembali di Pi Network Update. Tentunya jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share teman-teman. Teman-teman, kita akan sedikit mengenal ya lebih jauh lagi sebetulnya Pi Network itu apa sih ya. Bagi kalian para pionir baru, mungkin yang baru bergabung sebulan, 2 bulan, ini perlu kalian ketahui teman-teman agar supaya kita ini tidak terlalu cepat ingin menghasilkan uang di sini ya, karena kalau kita baca roadmapnya teman di sini jelas sekali bahwa Korti mengatakan di sini Project Pi ini bukan cara cepat mencari uang cepat gitu ya. Jadi silahkan kalau kalian mencari uang cepat, Korti bilang silahkan cari di tempat lain. Itu sangat jelas teman-teman ya. Nah, kita perlu mengenal lebih jauh tentang Pi Network. Di sini ada ingat ya, kalian selalu dapatkan informasi yang valid ya, yang dari situs resminya Pi Network, yaitu mynepi.com, dari media sosialnya ini Twitter, Facebook, YouTube, Instagram ya. Itu pasti informasi yang valid teman-teman ya. Kita akan lebih jauh mengenal tentang kami nih ya, Pi Network sampai saat ini teman-teman. Tanggal berapa nih? Tanggal 24 Juli 2023. Ini updatean terbaru dari Pi Network adalah seperti ini ya. Masa depan cryptocurrency sosial di Web 3. Ini sampai saat ini sudah mencapai 47 juta anggota terlibat satu itu ya. Sampai saat ini teman-teman ya. Jadi komunitasnya terbuka dan diberdayakan oleh cryptocurrency yang memberikan aksesibilitas dan ekosistem web 3 yang digerakkan oleh utilitas yang kuat. Makanya tidak heran ini menurut saya, untuk sepengetahuan saya, ini adalah rekor satu komunitas pendukung project cryptocurrency yang paling besar saat ini, yaitu 47 juta pionir yang terlibat teman-teman. Ini sangat luar biasa ya. Ini modal besar untuk Pi Network sebetulnya untuk menjadi sesuatu nanti di masa depan teman. Ini aset penting ya. Terlepas dari teknologinya ya, nanti use case-nya ini untuk apa koin ini, visi misinya. Jadi ya kita bisa lihat saja dari dukungan ya, respon pionir yang terlibat ini sudah mencapai 47 juta teman-teman. Kan bayangkan ini bukan jumlah komunitas yang kecil menurut saya, dan ya tersebar di seluruh dunia, kalau nggak salah di 240 negara teman-teman ya. Ini modal yang besar sebetulnya untuk Pi Network, dan modal yang besar juga untuk menambah keyakinan kita bahwa memang Pi Network ini sesuatu yang besar teman-teman ya. Hanya saja ini kalau boleh dibilang masih tidur gitu ya, belum bangkit, belum bangun nih ya. Nanti kita lihat investasi jangka panjang ini di beberapa tahun ke depan teman-teman. Jadi untuk para pionir baru, saya yakin kalau untuk para pionir lama yang sudah cukup mengenal apa itu cryptocurrency, apa itu dunia digitalisasi, dunia digital, ini akan cukup mental, cukup kuat ya untuk kok lama banget gitu ya. Kok bisa jadi duitnya lama banget, kok untuk open mindednya lama banget. Saya yakin untuk kelas-kelas orang-orang gitu ya, pionir yang tergabung di sini yang sudah cukup lama mengenal apa itu blockchain, apa itu digital currency, saya yakin mentalnya sudah cukup kuat ya. Ini nunggu bertahun-tahun pun seperti saya ya, saya terus aja saya berkontribusi, klik petir ya, enggak saya uninstall gitu ya. Tetap saya walaupun agak sering telat, misalnya 1 jam 2 jam untuk klik petir, tapi tetap saya klik petir gitu, saya dukung ya. Tapi untuk para pionir baru mungkin yang di awal bergabungnya ini sudah diiming-imingi, oh kalian akan auto sultan di sini, kalian akan auto kaya ya, akan kaya mendadak. Ini perlu pemahaman yang lebih lanjut teman-teman. Di sini jelas bahwa project-project seperti ini, salah satunya apalagi ini Pi Network ya, visi misinya sangat jelas teman-teman. Kalau boleh dilihat di sini di kita ya, visinya sangat jelas di sini. Jadi visi Pi Network ini membangun ekosistem peer-to-peer. Ingat, ekosistem peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia, katanya didorong oleh Pi, mata uang kripto yang paling banyak didistribusikan di dunia. Jadi sangat jelas teman-teman, di sini
visi misi sangat besar ya, tidak hanya sekedar listing, buka harga, terus dibiarkan di pasar begitu saja, harganya nggak karuan gitu. Jadi sangat jelas di sini visi misinya adalah membangun ekosistem peer-to-peer tadi, ya. Pengalaman bertransaksi yang paling inklusif di dunia, yang masyarakat awam pun yang tidak begitu paham dengan teknologi blockchain pun bisa menggunakan CoinPy ini cukup dari handphone mereka. Itu memang visi misi yang sangat besar menurut saya, dan tentu saja untuk sekelas visi misi seperti ini memerlukan waktu yang cukup panjang menurut saya ya. Jadi teman-teman, sangat jelas visi dari Pi Network ini saya yakin lebih besar dari yang kita harapkan ya. Tidak hanya sekedar oke, segera saja open mainnet, harga pun mau berapapun kita open mainnet. Jadi menurut saya memang indikasi atau indikatornya bahwa untuk open mainnet ini 3 poin itu sangat bagus ya, sangat cocok dan sangat tepat menurut saya. Yaitu 1, makin banyaknya orang yang lolos KYC, 2, makin banyak koin yang dimigrasi, dan makin banyak utility yang siap nanti untuk digunakan. Ini sangat jelas indikatornya ya. Untuk open mainnet ini tidak ada indikator yang pasti seperti tanggal, bulan, tahun, teman-teman. Tidak ya. Tidak ada seorang pun yang, bahkan tidak ada di sini disinggung ya di white papernya maupun di roadmapnya di sini. Kalau kita baca teman-teman, ini tidak ada menentukan oke, tanggal segini, bulan segini, tahun segini, itu nggak ada untuk open mainnet ya. Karena indikatornya sangat jelas. Jadi ekosistem goals, tujuan di ekosistem internal ini, goals di enclosed mainnet ini harus tercapai dulu, yaitu tadi 3 goals tadi. KYC-nya makin masif, makin banyak orang yang lolos KYC, makin banyak saldo yang dimigrasi, dan makin banyak utility. Ya tentunya itu semua harus kita bangun bersama teman-teman ya. Jadi untuk para pionir baru, terutama nih yang saya yakin ya mungkin saja baru mengenal gitu ya, baru mengenal beberapa bulan apa itu teknologi blockchain gitu ya, apa itu currency, apa itu digital currency, dan apa itu Pi Network, mungkin tidak secara mendalam mengikuti dari awal. Jadi sangat jelas saya yakinkan bahwa Pi Network ini bukan tempat untuk mencari uang cepat ya, itu dikatakan jelas. Kalian coba ubek-ubek lah ya di mynepi.com, ini ada di roadmapnya, kalau di white papernya dikatakan di awal ini bahwa Pi Network ini bukan tempat untuk mencari uang cepat. Kalau kalian mencari uang cepat, silahkan dicari tempat lain. Itu yang dikatakan seperti sangat jelas ya. Nah untuk para pionir baru ya silahkan berkontribusi, dan ini cuman klik petir doang gitu ya. Ya seberapa waktu dan energi kita ini jadikanlah aset untuk, kalau boleh dibilang, deposito gitu ya, investasi jangka panjang, long term. Kita deposit saja nih si koin ini, si tenaga ini, pikiran kita ini, waktu kita ini hanya mungkin 2 menit, 5 menit sehari untuk investasi jangka panjang teman-teman ya. Kita lihat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ini Pi Network gimana nih. Tapi memang kenyataannya pada saat ini untuk para pionir yang sudah lolos KYC, yang sudah dimigrasi koinnya, memang ini banyak yang sudah berhasil bertransaksi dengan membeli handphone contohnya, membeli barang secara peer to peer, itu banyak sudah terjadi. Dan bahkan ada beberapa grup seperti di WhatsApp pun, di Telegram itu banyak grup-grup yang khusus untuk mencairkan koin Pi ini bagi yang sudah migrasi ya. Ada yang pengepulnya, tuh saya juga heran ya. Koin belum open mainnet saja, ternyata sudah ada pengepulnya banyak yang ingin membeli gitu ya. Kalau saya lihat di beberapa forum atau di grup, memang rate-nya ini hanya 4.500 per koin untuk koin Pi ini. Ya kalau silakan dior ya, silakan do your own research. Kalau memang kalian sudah lolos KYC dan sudah dimigrate, saldonya sudah ada di mainnet wallet kalian dior dulu ya. Kalau toh kalian tidak ada kebutuhan mendesak, misalnya koin Pi kalian tidak terlalu banyak, kalau mau saya lebih baik kalian simpan aja, itu hitung tabungan masa depan, investasi masa depan teman-teman ya. Tentu yang namanya investasi kan ada yang nantinya sukses, ada yang nantinya rugi, itu gagal ya, itu sah saja dan wajar. Kalau menurut saya tidak harus semua proyek ini sukses ya, menemui kesuksesannya.
ada juga yang gagal atau mungkin kurang sesuai dengan harapan kita, yaitu wajar-wajar saja. Dan juga investasi ya. Apalagi kita ini investasi cuman tenaga kuota sedikit, tidak memerlukan deposit uang gitu ya. Ya cukup wajar kalau kita menunggu cukup lama untuk menemui keberhasilan di sini ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, bahwa untuk para pionir baru ini terutama ya yang baru bergabung mungkin beberapa bulan saja, saya pastikan bahwa Pi Network ini bukan tempat untuk mencari uang cepat. Hilangkan di pikiran kalian nih bahwa Pi Network, CoinPi ini setelah open mainnet auto sultan, auto kaya gitu ya. Hilangkan itu dulu ya. Karena kita tidak tahu ya ini kapan open mainnet, dan setelah open mainnet pun akan di angka berapa nilai CoinPi ini ya. Ya, jadi intinya kita saat ini hanya bisa berkontribusi dan berdoa saja bagi yang belum lolos KYC ya, cepat-cepat lolos KYC dulu. Yang belum dimigrasi juga cepat-cepat dimigrasi. Yang penting itu kan mainnet checklistnya harus segera terselesaikan dulu di 8 poin tadi. Bahkan itu sempat di update sampai 2 kali ya tahun ini oleh core team untuk update mainnet checklist itu ya. Itu menandakan memang sangat penting untuk mencapai goals di enclosed mainnet ini ya. Jadi mainnet checklist itu harus selesai dulu, nah, baru kita mau open mainnet kapanpun. Kalau seluruh pionir sudah lolos KYC misalnya ya, ataupun mungkin di angka 90% saja lolos KYC, koinnya sudah dimigrasi 90% misalnya, utility makin siap ya, tentu untuk open mainnet pun akan segera terlaksana. Karena itu indikatornya ya, yang dikatakan oleh core team itu indikatornya. KYC makin banyak, migrasi makin banyak, utility makin siap, makin banyak. Itu indikatornya. Tidak ada tanggal, bulan, tahun yang secara eksplisit, secara tertulis ditegaskan oleh core team kapan akan open mainnet ya. Jadi fokus kita semua nih teman-teman. Terutama saya ingin menyemangati nih ya bagi para pionir yang belum lolos KYC, belum dimigrasi. Seperti saya pun memang belum dimigrasi, terus semangat gitu ya. Mudah-mudahan segera lolos KYC-nya dan segera dimigrasi. Dan walaupun open mainnet, kalau sudah dimigrasi nih teman, kita bisa coba nih ya, barter barang, barter produk gitu, barter dengan uang fiat mungkin gitu ya, kalau yang sudah dimigrasi. Karena saya pun tidak bisa memberikan tutorial atau pengalaman yang saya share secara detail, karena saya pun memang belum dimigrasi teman-teman. Kalau lolos KYC sudah ya, lolos KYC tentatif sebetulnya. Untuk migrasi memang kita saya sudah nunggu 4 bulan yang belum kelar-kelar juga ya, tapi ya gak apa-apa lah, karena saya pun sudah lock di 3 tahun sebetulnya. Dan kalaupun ini dimigrasi saat ini ya tetap saya nggak bisa menggunakan CoinPi saya, karena memang di lock 3 tahun teman-teman ya. Di sini ini saya masih nunggu migrasi, dan di sini pun saya memang di lock 3 tahun teman-teman ya. Di sini ya tentunya karena saya yakin lah ini saya hitung investasi jangka panjang gitu ya, long term 10 tahun ke depan pun nggak apa-apa. Saya menjelang pensiun ini baru bisa terpetik dipetik hasilnya gitu ya, ya nggak apa-apa. Itu hitung simpenan masa pensiun aja nih boleh lah ya. Nah ini makanya saya 3 tahun ini di lock, 3 tahun di 100% teman-teman. Jadi intinya berawal dari keyakinan. Kita memang harus berangkat dulu dari keyakinan, yakin ini akan menjadi sesuatu di masa depan. Tentunya kita tidak akan berat untuk berkontribusi di Pi Network ini, dan untuk mengikuti informasi-informasi yang resmi dari web resminya dan dari core team teman-teman ya. Ya fakta sesungguhnya juga memang banyak juga nih dari referral saya, memang dari 36 ini hanya beberapa orang saja yang aktif gitu ya, yang 6 sampai 7 saja yang aktif. Ini saya ping dulu nih yang belum aktif nih, belum klik petir ya. Oke, saya ping dulu teman-teman. Ya saya nggak ada ruginya kalau kita cuma klik petir doang gitu ya, siapa tahu jadi sesuatu di masa depan saya bilang. Jadi intinya berangkat dulu dari pemikiran bahwa ini bukan uang cepat, bahwa ini bukan cara untuk menjadi auto sultan, auto kaya, tapi ini hanya berikhtiar, berusaha untuk
mungkin saja gitu ya nanti ini ada nilainya. Nah itu harapan kita semua, teman-teman. Amin ya. Oke, ya saya aja hanya mencoba untuk menyemangati, terutama bagi yang belum lolos KYC dan belum diimigrasi, terus semangat ya, klik petir. Dan jangan lupa juga untuk dukung channel ini supaya saya dapat terus memberikan informasi-informasi yang tentunya valid ya, dan bisa terus menyemangati kalian ya. Oke, jangan lupa untuk di subscribe ya. Oke, itu aja informasinya kali ini teman ya, mudah-mudahan bermanfaat nih dan dapat memotivasi dan menambah semangat kalian. Salam petir, salam pionir, salam jeder, jeder, jeder.